Dia menyebut bahwa penerbit itu milik Rizal Fadilah. Bapak Rizal Fadilah yang sekarang juga tersangka pemilik penerbit Lekas. Dan itu sangat emosional dia mengungkapkan. Iya. Jadi seolah-olah wah ingin memojokkan atau ingin menantang apa ini Iya. gitu kan. Nah, saya perlu perjelas begitu. Jadi pada waktu itu saya dengar informasi dari Arif. Arif, ya, Arifnya yang waktu itu sangat dekat sekali dengan Pak Rismon. Dia menyatakan Pak Rismon mau menerbitkan buku. Bukunya namanya Gibran Endgame. Saya bilang bagus juga buku itu gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian dia katakan sudah ada yang menawarkan diri sebagai penerbit. Tapi kata Pak Arif, ada nggak ya Pak Rizal yang bisa membandingkan harga? Ya saya bilang, ya saya biasa menerbitkan dari Lekas ini. Ya silahkan saja itu kan banding-bandingkan. Nah kemudian Lekas membandingkan katanya gitu kan. Saya nggak tahu itu prosedur itu. Nah. Ya kadang-kadang nantang-nantang, semua ditantang. Prof Suryo ditantang, Pak Subhan ditantang, saya ditantang segala macam. Ya kita tentu tidak akan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia di sini tidak sengaja ketemu Pak Subhan. Iya. Ya, yang kebetulan juga punya spirit perjuangan yang sama. Iya. Untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Iya, betul, saya Pak. kira, Iya. alhamdulillah saya sendiri kebetulan wajib lapor hari ini. Jadi sambil melapor wajib lah hadir gitu kan, Iya. sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan insya Allah saya akan taat pada hukum. Mantap. Saya kira Iya. semuanya harus taat pada hukum. Iya, untuk sebagai contoh, Pak. Sebagai contoh semua. Iya. Kemudian yang kedua, memang ini ada masalah yang mengagetkan saya secara pribadi, mungkin Pak Subhan ya. Iya. Bahwa saya juga baca, kok ada video aneh nih. Nah, Ya, jangan seperti kasus Gibran Endgame, saya dituduh memanipulasi SBN, padahal itu urusan penerbit yang pemiliknya adalah Rizal Fadilah, Bapak Rizal Fadilah yang sekarang juga tersangka pemilik penerbit Lekas. Dialah yang mengurusi SBN itu, tetapi dituduh oleh ada mulut pengacara yang pansos itu. Saya dituduh memanipulasi ISBN. Ya, bahkan Bang Arif Iksan dihubungi supaya terkesan saya ikut terlibat dalam ISBN itu, pengurusan ISBN itu. Itulah munafiknya si pengacara itu. Ya, si AGS itu. Ya, menghubungi Bang Arif Iksan supaya seolah-olah saya yang terlibat dalam ISBN itu. Padahal saya sebagai penulis hanya bertanggung jawab pada isi ISBN, yaitu urusan penerbit yang pemiliknya adalah Rizal Fadilah. Dasarlah kalian kaum manipulatif, ya, kaum pembohong. video aneh ini ternyata dikemukakannya oleh yang dulu sahabat juga, Rismon Sianipar, gitu. Iya. Yang mengejutkannya, dia menyebut soal ISBN itu, kemudian itu tanggung jawab penerbit. Ya oke, itu bisa dipahami. Iya. Tapi yang kemudian agak mengejutkan, mengagetkan, serta aneh, dia menyebut bahwa penerbit itu milik Rizal Fadilah. Bapak Rizal Fadilah yang sekarang juga tersangka pemilik penerbit Lekas. Dan itu sangat emosional dia mengungkapkan. Iya. Jadi seolah-olah wah ingin memojokkan atau ingin menantang apa ini Iya. gitu kan. Nah, saya perlu perjelas begitu di sini bahwa penerbit itu yang namanya Lekas itu bukan milik saya. Saya bukan pemilik penerbit Lekas. Yang saya sebutkan dengan Lekas itu penerbit milik teman saya. Gitu. Kenapa? Itu aktivis Muhammadiyah itu yang pemiliknya dari Lekas tersebut di Jawa Barat. Dan saya memang sering membuat buku melalui penerbit ini. Jadi pada waktu itu saya dengar informasi dari Arif. Arif, ya, Arifnya yang waktu itu sangat dekat sekali dengan Pak Rismon. Dia menyatakan Pak Rismon mau menerbitkan buku. Bukunya namanya Gibran Endgame. Saya bilang bagus juga buku itu, gitu kan. Nah, kemudian dia katakan sudah ada yang menawarkan diri sebagai penerbit. Tapi kata Pak Arif, ada nggak ya Pak Rizal yang bisa membandingkan harga? Ya saya bilang, ya saya biasa menerbitkan dari Lekas ini. Ya silahkan saja, itu kan banding-bandingkan. Nah kemudian Lekas membandingkan katanya, gitu kan. Saya nggak tahu itu prosedur itu. Nah, terkait itu Pak, kebetulan saya melaporkan tentang ISBN itu Pak, yang tadi udah diperiksa oleh penyidik. Maka saya menyatakan bahwa
siapa yang punya ISBN? Saya tidak tahu. Siapa yang masang ISBN? Saya juga nggak tahu. Maka penyidik memutuskan, oke, kalau gitu akan saya panggil semuanya yang terlibat di sini. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi untuk sementara, karena waktu saya diperiksa tadi dengan 21 pertanyaan, katanya cukup. Karena apa? Hanya membandingkan aja bahwa buku Gibran and Game cetakan pertama itu pakai ISBN-nya orang lain, dan cetakan kedua baru punya Rismond. Saya bersyukur sekali karena ISBN itu bukan milik Bapak atau cetakan penerbit bukan Bapak. Itu saya lega Pak tadi. Karena gini, tadi saya dapat kabar yang Rismond bilang bahwa ISBN itu percetakan penerbit itu punya Bapak. Maka saya rada kecil hati. Begitu Bapak berstatement bahwa itu bukan milik Bapak penerbitan itu, maka saya gas ini. Ya. Nih, saya udah diperiksa oleh penyidik. Ya, saya kira nanti ke depan Jadi itu penerbit Pak apalagi. Iya. Silakan saja penerbit nanti memberikan dipanggil ya, penjelasan, penjelasan gitu kan, tentang- siapa yang memasang ISBN itu. Ya. Nah, artinya itu tadi nantilah. penyidik minta bukti, saya udah serahkan. Ada 5 bukti. Satu buku Gibran and Game cetakan 1 dan cetakan kedua. 2 tentang berita ceker dari dari perpustakaan mengenai nama ISBN yang punya. Ketiga, kwitansi pembelian. Keempat, ya itu rahasia nanti. Ya, Ya. ya. Kelima juga rahasia aja. Siap. Itu ya. Jadi saya sudah diperiksa memenuhi pemanggilan penyidik untuk laporan ISBN yang palsu. Nah, saya bersyukur hari ini dapat kenyataan bahwa ISBN itu bukan punya penerbitnya, bukan Pak Rizal. Itu ya. Ya. Itu clear buat saya. Maka ini saya minta digas. Laporan ini digas. Saya nggak mau ditunda-tunda karena apa? Buktinya cukup kuat. Bukti buku 1 dan buku 2 itu cukup. Ya. Terima kasih Pak Iya. Subhan. Iya, Pak. Saya kira itu hak kita untuk selalu gitu kan berangkat. Iya. Nah, langkah-langkah hukum. motivasi kenapa saya membuat laporan ini karena buku ini berkaitan langsung dengan gugatan saya baik di PT UN atau PN Pusat. Buku ini saya jadikan bukti di pengadilan dan bukti kepada para ketua DPR. Nah, tiba-tiba saya mendapati ISBN yang salah, yang keliru, yang berbeda antara cetakan 1 dan cetakan kedua. Ya. Hanya itu. Ya. Nah, siapa nanti yang akan menjadi TSK umpamanya? Saya belum tahu. Karena penyidik akan memeriksa semua yang terlibat di dalam buku ini. Itu, Ya, itu terima Pak. kasih. Iya. Jadi saya kira saya fokus ke Pak Rismond. Iya. Rismond yang telah menyebut dan setelah terang-terangan menyatakan pemilik penerbitan ini Rizal Fadilah. Iya, betul. Tentu itu hoax, itu tidak benar. Saya berhak untuk melaporkan Rismond, gitu kan, Iya. atas perbuatannya ini yang Iya. seperti meyakini betul, gitu kan. Padahal itu tidak betul. Berarti kan telah mencemarkan nama baik saya untuk banyak kasus. Jadi intinya demikian. Iya, Saya kira betul. Pak Iya. Subhan silakan melangkah, Iya. gitu kan. Nanti penerbit juga untuk akan memberikan penjelasan, Iya. gitu kan, bagaimana sebenarnya asal muasal dari ISBN tersebut, gitu Betul. kan, Iya. dan di mana peran Rismond. Di mana peran Rismond? Yang saya tahu, Rismond itu memaksa atau menyegerakan supaya terbit cepat. Iya, iya. Gitu. iya. Jadi Betul. ingin cepat terbit, pokoknya berapa bulan kemudian harus sudah selesai dan seterusnya. Dan mungkin Baik. juga nanti urusan penerbit dengan Rismond yang masih ada gantungan-gantungannya itu bagiannya lah. Iya. Saya kira bukan bagian kita semua ya. Iya, betul, Jadi betul, intinya Pak. demikian dalam konteks sekarang ini ya, itu tentang klarifikasi tersebut. Oke. Iya. Riza, mungkin Bapak sendiri ada rencana untuk membuat laporan juga nggak sih? Karena kan
bisa dibilang bahwa apa yang dikatakan Mas Rismon ini kan secara tidak langsung menunjukkan Iya. Ya saya kira ini menjadi pertimbangan serius gitu kan, karena ini menyangkut juga pembersihan nama baik. Jangan sampai nanti ke depan terus manjang saya dibawa-bawa. Iya. Padahal ini masalahnya bukan urusan apa yang saya lakukan, gitu kan. Saya hanya waktu itu diminta bantuan untuk ada nggak percetakan penerbitan yang bisa membandingkan mengenai harga. Iya. Ya, saya bilang saya teman punya, silahkan saja gitu. Iya, Maka iya. kemungkinan pilihannya ke sana. Lalu soal-soal yang menyangkut tadi itu bukan kompetensi saya untuk menjelaskan. Nanti Jadi, Pak, begini Pak, biar penyidik bekerja sehingga dapat diketahui siapa yang sebenarnya Iya. peranan tentang ISBN yang palsu ini. Ya. Itu Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi yang sepanjang saya tahu sebentar sedikit gitu kan, ISBN itu ada 2 buku yang dikemukakan. Iya. Sedikit saja ini ya. Iya. Yang saya tanya juga ini macam-macam nih, rame nih ISBN gitu kan. Dia 2 buku dari satu penerbit yang sama. Kemudian keluarnya itu nomor yang terbalik. Gitu kan, itu ini sebentar biarlah nanti dijelaskannya oleh Iya, pihak penerbit betul. tentang apakah masuk kualifikasi sengaja dalam konteks perbuatan pidana atau tadi yang kedua yaitu peran Rismon sendiri gitu, karena kelihatannya ini enggak ketergesa-gesaan itu juga ada desakan-desakan dari Rismon melalui Arif. Gini Pak, kalau ke Bali itu nggak mungkin. Karena gini, harusnya yang pertama benar, kedua salah, itu baru kebalik Pak. Ini yang pertama salah, Ya. yang kedua baru benar. Jadi nggak mungkin kebalik itu Pak. Saya kira nanti itu bagian Ya, penerbit. saya menduga itu sengaja. Sengaja. Ya. Ada kesengajaan Pak. Iya, kalau kebalik itu boleh jadi yang pertama benar, yang kedua salah. Ini enggak, yang pertama salah, yang kedua benar. Ya kan? Kalau kebalik nggak begitu. Kalau kebalik itu yang pertama benar, kedua salah. Nah itu tadinya saya juga maklum kalau gitu. Jangan-jangan cuma salah. Ya. Ternyata enggak. Ya, Yang pertama itu punya profesor di Bandung. sama. Gitu Sudrajat. ya. Iya Pak Sudrajat, Sudrajat. profesor itu. Ya. Nah, Saya kira itu. mungkin Pak Subhan sendiri kenapa sih Pak akhirnya oke deh saya ikut juga, maksudnya dalam arti melaporkan Mas Rismon perihal ISBN ini, apa cukup mengkhawatirkan nih Pak? Gini, tadinya saya nganggap nggak apa harus itu kecil lah. Saya ngurusin dia terlalu kecil. Tapi dia itu apa Ya. nantang terus gitu loh. Nah, kebetulan juga buku ini terkait dengan gugatan saya, baik di pengadilan maupun di TUN maupun di DPR. Itu tadinya saya berpikir Rismon kecil lah, saya ngurusin dia ngapain, tapi enggak, ini enggak ganggu gitu loh, ganggu itu. Sudah sebelumnya apakah sudah mencoba untuk komunikasi dengan Mas Rismon perihal Nah, ISBNK? waktu beli yang kedua saya langsung kepada dia, tapi begitu setelah tanggal 3 itu HP WA nggak bisa dihubungi lagi dia. Saya coba tanya, kok nggak ada respon gitu. Ternyata diblokir WA saya gitu loh. Oh berarti Bapak ini merasa bahwa mencoba untuk konfirmasi kepada Mas Rismon tapi tidak dihargai oleh Mas Rismon, akhirnya membuat laporan. Bukan nggak tahu dihargai itu nggak, tapi WA nggak bisa dihubungi. Ya itu, ya itu. Pihak Rismon sendiri sudah menutup komunikasi ya? Iya, mungkin tadinya saya kalau dapat penjelasan langsung dari dia, ya udah kita komunikasi lah. Ini nggak bisa. Itu. Jadi saya tekankan apa yang diduga Pak Fadila tadi salah atau salah apa itu. Saya menduganya sebaliknya. Sengaja memang yang pertama yang salah. Kalau yang kedua salah, boleh. Salah ketik atau tipu. Tapi ini yang pertama yang salah dan punya orang lain. Itu Pak, ya. Maaf. Ya. Itu aja ya. Oke. nggak perlu Jika Rismon melihat tayangan kita ini, Iya. ya, Pak ya, dan menghubungi Bapak, apakah kasus ini akan selesai dengan mencabutnya atau akan tetap lanjut, atau tetap berjalan kasus ini, Pak? Saya ingin tetap jalan aja, tetap jalan aja. Karena gini, nggak ada efeknya ke saya. Mau saya cabut, saya nggak untung, nggak rugi juga.
semua udah kejadian, ya Pak, gitu. Iya, iya. Mau saya lanjut aja. Bang Rizal, Pak Ustadz, sebelum Bang Rismon statement percetakan itu punya abang, ada nggak sih komunikasi dia untuk menanyakan langsung ke Pak Ustadz Rizal ini? Apa Arifnya juga menanyakan, apa benar ini percetakan Bang Rizal gitu? Enggak, saya kira enggak pernah. Bahkan pernah ke Bandung gitu kan. Bahkan saya sudah waktu itu Rismon ada acara launching buku gitu kan. Launching bukunya bareng malah dengan launching buku yang saya, bukan launching, penyampaian ke publik tentang dua buku saya, buku Rismon waktu itu. Nah disitulah juga ketemu dengan penerbit gitu, dan di saat itu kebetulan tetakan yang kedua gitu, selain 5.000 bahkan saya dengar gitu untuk cetakan kedua ini belum clear juga soal penyelesaian administrasinya gitu. Jadi itu dari sisi Rismon ya. Iya. Apalagi sekarang Rismon muncul lagi pernyataan seperti Iya, itu. itu. Ya, sebelumnya betul kata tadi Pak Subhan. Dia kadang-kadang nantang, semua ditantang. Prof. Suryo ditantang, Pak Subhan ditantang, saya ditantang segala macam. Ya kita tentu tidak akan diam, ya gitu kan. Kita juga akan melakukan perlawanan hukum yang jelas bahwa Pak Rismon ini telah banyak mengecewakan, gitu kan, banyak publik, mengecewakan teman-teman, mengecewakan banyak orang. Pak Rizal, Oke. ini kan Mas Rismon juga sempat ada statement menyebutkan salah satu mungkin partner Bapak juga ya di tim Royal CS gitu ya, ada sebutan AGS Bansos negara seperti itu. Mungkin melihat tanggapan seperti itu, respon dari Bapak sendiri sebagai mungkin tim juga seperti apa tadi? Saya nggak tahu AGS Bansos gitu kan, siapa yang dimaksud itu, apakah sekedar ejekan atau nama benar itu ya. Jadi saya nggak tahu itu gitu, apakah itu masuk kuasa hukum di antara teman-teman kita atau nggak tahu, karena itu begitu aja namanya AGS Bansos, kan kita nggak tahu siapa Bansos. Itulah kalau memang nggak fair ya, fair aja nama siapa yang dimaui, siapa yang dimaksud gitu kan. Dengan begitu akan ada perlawanan yang berimbang. Saya kira masalahnya itu. Oke, Ya, cukup ya, cukup. Oke. terima kasih banyak ya. Iya, masih. Assalamualaikum Salam Pak Subhan. Iya. Lanjut perjuangan. Oke, Pak. Iya, masih Pak.